Halo guys, balik lagi bersama saya. Ini lagi ngetes live-nya ya. Tadi apa ya? Tadi live pertama error, kayak nge-lag gitu loh jaringannya. Entah dari live streamingnya atau dari komputernya. Oh ya, bikin aku makan ya. Makan dulu bos, jangan lupa pagi-pagi. Coba aku ganti ya. Harus semua. Tadi error guys, nggak tahu. Kayak ngelek gitu, ngestak. Nah, sekarang aku coba pakai yang overlay, nanti nge-lag apa enggak gitu. Ya, sekarang kita baca santuy aja. Jadi sebenarnya ini tuh live-nya itu di YouTube yang kedua, yang Bilbo Surprise. Tapi karena YouTube-nya itu kan masih belum ku upload karena kemarin 3 hari sampai 4 hari yang lalu masih kurang enak badan, kemudian UTS. Jadi jadi semuanya itu masih belum tak rekap semua. Jadi tapi udah ada kan rekapan yang dari akun utama ke akun yang kedua nanti. Jadi yang akun pertama nanti ditaruhkan ke akun kedua gitu. Nah, wajarin aja lah. BTW tapi kalau nanti ada yang ngelek-ngelek mohon maaf ya guys ya. Kayaknya jaringannya atau enggak dari komputernya. Soalnya komputerku komputer apa ini, laptopku ini kapasitasnya udah penuh. Mau tak rekap kemarin tuh udah ngerekap banyak sih di local disk C-nya, kayak download video picture itu udah tak backup, tinggal kita hapus-hapusin dan ya udah pakai Google Drive. Lagi stop lagi seperti itu guys ya, pusing ya. Mulai hari ini nanti ngerekap tugas banyak, kayaknya begadang sih 1 hari 2 hari, nggak sering, takutnya nanti kalau sering malah sakit kan. Jadi kemarin itu habis begadang ya, 5 hari yang lalu itu begadang kan, habis itu udah nggak mau begadang lagi karena nggak mau sampai over atau nanti resiko sakit gitu. Oke, udah masuk ya. Oke, sekarang kita dengarkan dosen kita ya, Bu Mimin. Nah, kita pakai yang ini aja biar enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya? Dengar Bu. Dengar Bu. Oh cilik. Udah dengar, tak kecilkan tadi. Ini yang datang baru 6. Kita tunggu apa kita mulai saja ya? Masih banyak ini. Nunggu dulu ya. Ya.
Masih lama. Kok masih lama ya? Oh, udah 12 ya. Nilainya sudah bisa dilihat ya. Nilai nilai apa itu? Ya sudah ya. Sudah tak tunggu loh ya. Satu hari harus ada yang protes. Ya, maksudnya kalau memang nilainya kurang kan WA ke saya. Nggak ada yang WA kan. Maksudnya WA ke Ilmi dulu. Habis itu Ilmi ke saya. Nggak ono ya, ya wes ya. Jadi sudah itu ya. Sudah menganggap itu nilainya ya. Ya, insya Allah ini yang datang ini kan minimal beda ya. Iya, Bu. Ya, yang C itu ya ada satu ya ya ada lah. Yang C plus itu juga gitu, maksudnya laporannya apa adanya gitu loh ya. Jadi saya itu bingung mau ngasih nilai gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak ada yang D. Cuma kalau yang memang nggak masuk, nggak ngumpulkan, ya saya kosongkan, saya nggak kasih nilai. Itu ya, saya sudah menghubungin sama Ilmi, sudah saya screenshot ini tolong dikasih tahu, tapi memang nggak ada ya, nggak ada tindak lanjutnya ya wis gitu ya saya ya. Jadi kalau nilai saya nanti insya Allah kalau UAS, setelah UAS biasanya saya kan UAS duluan biasanya. Saya koreksi, saya keluarkan. Nah itu hari itu juga kalau memang Anda merasa B, misalnya lo kok C plus, nanti dicek itunya. Nanti kan saya langsung ngecek. Tapi kalau yang apa, insya Allah kalau yang ini apa, praktikum ini saya apal per orang. Cara penulisannya, ininya, cara misalnya kalau untuk kelihatan. Ada yang cuma nggak dianalisa, di print ono itu kan ya bingung saya nggak ada ininya ya. Maksudku saya mau ngasih nilai D ya nggak enak. Sama itu mungkin udah dikasih D ya nggak ada analisa nggak ada apa-apa ya mungkin ngeprint punya orang lain kan banyak ya tapi di bawahnya mau nulis tok lo ya gitu. Ada ya screenshotnya nggak diambil cuma dianalisa. Saya kan bilang sama screenshotnya di bawahnya dianalisa lo kan udah sih. Ya ya wis itu yang C plus biasanya ya mungkin yang dosen yang lain marah itu disuruh ngulang wis aku kalau ngulang-ngulang itu capek kasihan mahasiswa nanti juga bayar wis udah kalau memang kemarin ya C plus C gitu aja tapi jarang saya ngasih nilai C kalau memang benar-benar gitu ya ya cuma print-printan ya saya nggak mau gitu kan maunya kan analisa gitu loh analisa nanti kalau nulis dikit loh ranya untuk koncone ya ya wis nggak apa-apa wis kan lulus semua kan ya yang datang di sini ya alhamdulillah ya kita mulai saja sekarang ya mata kuliah kecerdasan buatan ini sudah datang berapa tak lihatnya di partisipan 12. Recording in progress. Ini kan juga siapa Billy juga merekamkan ya. Iya saya juga merekam aja itu jaga-jaga. Tapi kadang-kadang saya lupa. lupa nggak tak cari ada sih tulisannya di Zoom ya. Udah kita mulai aja. Ya. Mekanisme inferensi sudah ya? Belum ya? Sudah belum? Ya kita lihat aja dulu nanti di sini ada sistem plakat forward chaining sama backward chaining. Ini ya. Apa sih inferensi itu? Simpulan kan ya, inferensi untuk menyelesaikan suatu masalah maka harus tahu domain dari persoalan. Nilai-nilai mungkin digunakan sebagai sebuah solusi ya, solusi. Tidak harus sebagai state karena memang biasanya belum merupakan sebuah state atau keadaan. Solusinya apa sih misalnya nanti ya?
keadaan itu kalau in English states ya. Steady state. Misalnya Anda nanti kerja di pabrik misalnya waktu Anda training, oh sinyal ini misalnya Anda di bidang nanti dimasukkan bidang ke controller. Atau ya nanti kan kalau instrumentasi berhubungan dengan controller gitu ya. Itu sinyalnya apa itu sudah steady state enggak? Steady state. Steady itu apa? Dia akan kondisi di diam. Jadi misalnya Anda ngecek sensor gitu ya, sensor di lapangan, misalnya tentang tekanan. Tekanan kan kita tahu misalnya di industri tekanannya piro itu, misalnya ada di industri apa, misalnya di industri baja, ada di instrumentasinya, misalnya ya di industri misalnya di baja di mana di sini, di Ngoro Anda bagian instrumentasi sama lab, jadi benar-benar kompleks di lapangan. Di lab juga, di controller juga gitu ya, steady state. Jadi harus ada tahu sensor, sinyalnya yang masuk apa, misalnya tekanannya piro itu di lapangan. Misalnya Anda ngecek tekanan suatu alat itu kan ngecek tekanan kan ya mesti ada sensor-sensor ya per titik misalnya. Anda nanti prepare, Anda buka komputer gitu ya. Itu nggak lepas dari controller nanti sensor, controller, komputer Anda gitu ya. Ini saya berbicara praktis yang di lapangan ya, yang dulu pernah saya kerjakan waktu di lapangan. Ya. Kan pernah saya kerja di lapangan, jadi tahu gitu ya kondisi di lapangan seperti apa. Gak minimal Anda nanti komputer tok, enggak, nanti ada berhubungan ya gak komputer aja, gak sistem informasi kalau Anda memang kerja di pabrik. Di industri besar misalnya di Ajinomoto gitu ya, steady state misalnya state itu keadaan steady kan diam steady gitu ya, steady oh sinyalnya kayak gini, saya bilang Sri ya gini, oh bagus ini. Jadi kalau misalnya kita ngecek alat motor itu dari gerak misalnya langsung diem, itu udah bagus steady misalnya seperti itu ya. Jadi nanti Anda paham. Kita lanjutnya lagi, untuk menyelesaikan suatu masalah persoalan maka harus tahu domain dari persoalan, domainnya apa. Anda kan tahu ya domain kalau matematika 1, 2, 3 A, B, C, oh domainnya mana? A di mana mau ditaruh di ini 1, 2, 3, domainnya 1, 2, 3, ini domain, ini mau yang dipetakan, gitu kan tahu ya domain ya Indo E. Nilai-nilai yang mungkin digunakan sebagai sebuah solusi, tidak harus sebuah state, karena memang biasanya belum merupakan sebuah state atau keadaan kondisi yang konkret. Jadi state itu keadaan, steady state keadaan ini kalau di lapangan ya nanti Anda. Ini mengetahui fakta dan goal yang ingin dicapai, bagaimana goal dicapai berdasarkan fakta yang ada, ya. Ini kan saya kemarin sudah ini ya. Goal yang ingin dicapai, bagaimana goal itu dicapai berdasarkan fakta, ya, fakta yang ada. Ada dua mencapai goal ya. Ada penalaran maju sama penalaran mundur. Kalau maju namanya forward. Ya, forward, maju kan, forward kan maju. Ya, chaining ya, backward chaining ya. Penalaran maju, penalaran mundur ya. Chain sebenarnya kalau chain itu ini Inggris juga ada dicari kayaknya apa itu rantai. Ya nggak apa-apa, ini kan pernah sama kan rantai. Kalau di industri kan ada rantai pasok gitu kan, kalau Bu Pipit ya. Bu Pipit kan pakarnya supply chain gitu ya, supply chain ya, rantai pasok. Jadi kalau di industri itu kalau orang-orang Indonesia dari hulu sampai ke hilir atau dari hilir ke hulu gitu ya. Nanti Anda mungkin bisa juga Anda tahu supply chain gitu ya, belajar mensupply chain, rantai pasok gitu ya. Jadi Anda biar
paham gitu loh ya. Seperti itu. Sapinya Anda itu paham nanti ya. Jadi kayak chain makanya supply chain itu biasanya nanti di TPA itu loh ya, tes-tesan. Jadi Inggris. Oh, Bu Min pernah lihat chain itu rantai supply chain, rantai pasok. Jadi kalau BPT itu ngecek dari hulu sampai hilir, sampai kendaraannya ya apa, gimana kalau terjadi banjir seperti apa, dicek semua sampai ke hilir. Nanti hasilnya goalnya gimana, kalau di pabrik memproduksi ini seperti apa, bahannya misalnya guys sepatu kulit, dicek dari awal, jenis kulitnya apa, di ini apa, mutunya apa, sampai proses, sampai dia dikirim, nanti sampai apa sih itu konsumennya seperti apa gitu ya, itu di industri. Kalau Anda di industrinya mengolahnya seperti apa sepatu itu supaya apik, misalnya industri yang sudah maju, misalnya nanti Anda kerja di Nike, misalnya sepatu Nike gitu ya, misalnya. Ada bagian apa? Ada di bagian desain. Anda misalnya desainnya ya mesti Anda bekerja sama dengan orang-orang desain produk gitu ya. Kayak di sini kalau di Unim yang S1-nya desain produk itu Mas Belen dulu masuk mesin. Itu loh Pak Andika dosen teknik industri yang tinggi itu loh pakai kacamata, itu desain produk di ITS waktu S1-nya, S2-nya dia ngambil teknik industri ya. Jadi dulu mesin ada desain produk terus mecah. Ada prodi apa sih gitu ya. Kalau di ITS dulu itu karena kan mahasiswanya banyak. Jadi namanya jurusan. Nah, di jurusan itu dibagi prodi-prodi. Gitu ya. Misalnya teknik sistem informasi, di situ ada prodi ini. Kalau di kita kan enggak, ya wes langsung masuk ke prodi fakultas teknik gitu ya. Kalau di ITS enggak, fakultas teknik industri, ada apa. Misalnya teknik elektro. Di teknik elektro, jurusan teknik elektro itu kan prodinya banyak. Sekarang malah namanya sudah kayaknya enggak departemen malah sekarang. Departemen. Nah, nanti dibagi-bagi. Kalau gede ya, ada nanti Anda S2 di ITS biar tahu, atau politeknik. Berarti itu kalau papi cari beasiswa. Tapi apa syaratnya? Yo Inggrisnya sama TPA-nya. Sama tesnya. Tes kayak gini-gini, palingnya kayak gini-gini. Apa training, apa backup training. Anda jelaskan aja alurnya. Enggak harus dia program. Ya, kalau S2 itu enggak harus buat program. Bu Rini itu S2-nya itu desain aja sistem informasi, tapi ya agak berat. Desain makanya dia pakar sistem informasi, tapi desain semuanya dari awal sampai akhir. Jadi beberapa jurnal di ini ya, ini ada forward, ada backward, bagaimana manusia dalam menyelesaikan masalah menggunakan penalaran atau reason ya. Sebenarnya kalau penalaran in English reasoning ya, kalau Chinese itu rantai. Ya apa-apa, ini kan ngomongnya penalaran masuk, penalaran maju, penalaran mundur gitu ya. Jadi kalau nanti Anda misalnya TPA, chain itu rantai. Tapi kalau reasoning itu penalaran. Kita mikir gitu ya. Beda kan Inggris yang gampang-gampang ini. Ya soalnya biasanya metu kalau TPA. Kayak artificial intelligence. Saya waktu ngerjakan TPA gitu ya, kalau kita mau ke S2, S3 kan ada TPA, artifisial, oh iya sih, buatan, artificial intelligence, kalau intelijen kecerdasan. Saya kan terbiasa OAI, oh iya, di situ kan ada pilihan, nggak usah nulis, buatan. Kita kan bingung, taunya buatan kan biasanya apa, handmade, biasanya buatan tangan, hand tangan, made. Nah ini artifisial lah, Anda kan pusing. Hubungkan artifisial intelligence. Ya. Kayak gini, Chinese. Kalau dia berdiri sendiri, jangan bilang penalaran. Tapi kalau forward Chinese nggak apa-apa. Karena kan satu kesatuan. Tapi sebenarnya itu penalaran itu in English reason ya. Gitu. Jadi ya belajar Inggris dididik lah. TPA-nya mumpung belum lulus, siapa tahu nanti ada yang mau
kuliah S2. Saya lo nggak nyangka itu ada WIA itu lo biasa, ada WIA itu biasa. Ya, maksudnya ya enggak, biasa lah. Kaget saya dia ngambil S2 tak ACC, dia diambil di Politeknik mungkin biaya sendiri mungkin. Anak Madura, anaknya ya diam gitu. Sudah lulus kayaknya. Kemarin waktu nganu promo seminar tesis itu pembimbingnya saya kenal lah orang anak itu ya gak pakai akrab yang Bu Tesi itu kan dulu waktu saya kuliah S1 sama S2 kayaknya sering ketemu sama Bu Tesi. Pokoknya saya kenal orang itu, gak Bu Tesi, Bu Sopo gitu, saya tahu namanya lupa saya kan pernah ngomong atau ngambil apa dulu ya, atau ngambil S2 dia kan ngajar di Politeknik ya, ngajar di Politeknik dulu. Politeknik itu masuk ITS, sekarang sudah mecah ya, Politeknik sendiri. Dekatnya ITS itu Anda kalau mau ke ITS. Pens Bu. Apa? Politekniknya yang Pens itu loh Bu. Ya pen, ya pen. Nah, masuk situ loh api ya. Anaknya Pak Luki loh, 2 di pen semua ya. Yang satunya itu sering lomba-lomba. 3 kan anaknya Pak Luki yang kuliah. 1 sudah lulus di matematika ITS, yang 2 di pen. Pen itu sekarang bukan D3, ada D4 ya. Jadi udah ngambil D4 sama dengan D1 ya. Nggak apa-apa, nggak usah pesimis. Yang nanti di situ ada S2-nya, sudahan. Teman saya ada ngajar di situ, namanya Pak Tribudi, ngajar di PEN Elektronika paling. Ya sudah, lulus S3. Ngambil aja itu komputer di situ kalau pengen ngambil S2. Cari beasiswa, masuk kalarek, kalau kakak kelas biasa, anaknya lebih biasa. Saya nggak nyangka, biasa, cuma ya mungkin sering belajar mungkin. S2 itu nggak terlalu sesusah S1 dan biayanya juga nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal. Iso beasiswa, jangan bayangkan kayak S1 masuk S1 di ITS aja elektro berapa puluh juta gitu ya, jalur mandiri, nggak. Makanya disiapkan kalau Anda pengen S2, syukur-syukur nanti di sana direkrut jadi S3, disuruh S3 karena sekarang dosen kan rata-rata S3 ya, yang dosen-dosen baru mungkinnya rumahnya jauh, nanti yang rumahnya Madura atau di mana gitu lumayan ya. Kalau yang ingin jadi dosen, kalau langsung pengen di industri ya nggak apa-apa gitu ya, kan pilihan tuh banyak ya, nggak harus S2 kok. Nih, umumnya untuk menarik kesimpulan ya atau solusi mencapai goal berangkat dari fakta menuju goal. Berangkat dari fakta ya, kenyataan menuju ke tujuannya apa, goal itu tujuan ya. Forward chaining itu biasa juga disebut data driven. Oke, nanti ada dua, forward chaining biasa disebut apa, pilihan misalnya data driven, data apa, milih data driven. Berangkat dari data atau fakta yang diketahui ya. Jadi data atau fakta nih gak diolah, gak apa-apa nih. Kamu cari di internet, pakai data di bank, misalnya data indeks harga konsumen gak diolah, gak apa-apa nih. Harganya gula kayak ngono. Harganya beras kayak ngono. Kalau kita satukan misalnya harga pokok, bahan pokok kan ada apa aja itu, ya ada daging, ada nasi, ada ini, ada macam-macam, ada ayam. Itu Anda analisa misalnya, itu baru nanti ketahuan. Kalau ini kan enggak, kalau Anda lihat di statistik, tak nota harganya telur lah, yang berubah-ubah atau lebaran itu kan ada naik harga daging itu sampai 120, 150. Kalau enggak, lihat kapan, misalnya Anda menganalisa. Atau nanti Anda penelitian tentang COVID, ya. Kenapa sekarang di Indonesia sudah menurun, sementara di luar negeri kok pada naik? Iya. Sekarang Australia itu kok borong panganan loh ya. Carrefour penuh diborong di sana semua. Ya. Cina juga, terutama Australia diborong kabeh. Taruh di rumah, memang diinstruksikan di rumahnya itu semua disuruh beli. Takutnya nanti lockdown berkepanjangan.
Alhamdulillah di Indonesia kemarin tuh Juli sama ini Agustus yang naik benar itu ya, yang meninggal nggak karu-karuan, sekarang sudah turun ya. Ini diberi fakta apa yang dapat disimpulkan ya dari data yang ada, data yang wake, aku kasih kesimpulan nih, satu set fakta yang diketahui, faktanya apa itu forward chaining ya, disebut data driven. Kemudian diperoleh data baru, setiap data dicek sampai apakah fakta tersebut merupakan tujuan akhir yang diharapkan atau lebih singkat. Ya, start dengan beberapa fakta ya. Jadi kalau forward beberapa fakta, ingat beberapa fakta. Dalam apa? Working memory, dalam pekerjaan memori dengan menggunakan aturan-aturan atau rules. Ya, kalau 3S aturan-aturan, ya banyak aturannya. Kalau nggak pakai S aturannya satu gitu ya. Kalau in English mendapatkan kesimpulan. Jadi nanti kalau Anda mau buat jurnal atau nanti kan habis ini skripsi ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu masih Indonesia kita belum tahu apa, belum familiar, dikasih garis miring. Kecuali kalau huruf besar semua seperti judul nggak usah garis miring ya. Rule itu garis miring. Oh, kan kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, mendapatkan kesimpulan baru. Jadi data yang akan dapat ya diolah nanti ada kesimpulan dan mengambil beberapa aksi yang baru. Ya. Yang baru dicek apakah merupakan tujuan yang diharapkan. Kadang-kadang Anda ngecek yang kemarin saya Pak Roni bilang ada ngecek kencing manis, ternyata dengan ciri-ciri Pak Roni dicek ternyata bukan kencing manis gitu ya. Jadi nggak data yang banyak. Jadi kalau nanti Anda membuat projening, database-nya sing wakai. Kalau if gitu ya, if ngantuk, n iki, n apa, n suka minum gitu ya, if ngantuk, n kan terus kan jika ngantuk, gak atau menaikkan dan iki atau juga bisa. Tapi kan nggak mesti orang ngantuk itu kencing manis gitu ya. Jadi Anda tahu yang dinamakan kencing manis itu apa ciri-cirinya gitu ya. Jadi harus N aja, N gemuk, N ini. Nanti kan kencing manis juga dibagi dua. Ada kencing manis basah sama kering. Gitu ya. Kalau basah seperti apa, kering seperti apa. Misalnya kalau basah itu sering ada ulat. Basah itu bahaya ya. Jadi hati-hati kalau kita sudah kena kencing manis itu sumbernya beberapa penyakit nanti ke yang lainnya gitu ya. Mana maaf kalau jaga kadang turunan juga ya kencing manis. Kalau kering agak ringan karena kencing manis itu jadi ada gitu nanti kencing manis itu dicek kering apa basah. Kalau basah ciri-cirinya apa? Ya susah kering itunya lukanya. Kadang-kadang kalau enggak bawa perawat ada apa itu ulat gitu ya. Ada ulatnya sering diamputasi gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati misalnya ya. Jadi nih gak fakta sing bener. If ini kan perpaduan if else saja database-nya nanti langsung ada kesimpulannya apa. If ini kesimpulannya apa. Buat database yang bagus. Jadi nanti yang nanya itu juga senang ya. Ini start dengan beberapa fakta dalam working memory dengan menggunakan rule mendapatkan kesimpulan new solution dan mengambil beberapa action yang baru atau new. Setiap aksi yang baru dicek apakah merupakan tujuan yang diharapkan ya. Tadi forward achievement namanya apa? Goal hey. Biasa disebut apa tadi? Goal driven ya. Dan twinning-twinningan kayak ujian. Sekarang ini big atau goal driven juga. Sering disebut goal driven. Tadi apa? Oh, data driven, sorry ya. Kalau goal driven itu backward data driven. Kalau goal driven itu backward, sorry saya yang malah yang salah. Kalau goal driven itu backward. Kalau data driven, ya. Jadi data, kenapa ya? Kenapa data? Karena kita berangkat dari data, ya goal driven. Data driven aku kok senang goal lah. Backward, kalau backward kan dari
kesimpulan dulu, makanya disebut goal driven. Ya, kalau tadi kan data driven, ini goal driven, iling-ilingan ya. Goal, jadi kan kita kesimpulannya dulu, berangkat dari hipotesis, ya, tujuan yang diketahui, ya, apakah didukung oleh fakta. Benar enggak itu, loro kencing manis. Benar tak itu loro kencing manis, balik gitu loh. Ojo sampai ada mahasiswa, dia bilangnya katanya big buat. Pokoknya sopo bu jangan lupa ono sih. Bu saya ini bu, oh, Pak sistem pakar, ya apa? Wayang bu wayang. Yang forward ada bu, saya pakai big bat, benar-benar big bat loh ya. Jangan sampai nanti Pak Roni Bu Yesi menyalahkan gitu. Kalau saya sih salah gitu, pokoknya ya nanti kalau revisi saya, Anda gampang saya revisinya pokoknya ojo sampai yang tak tulis itu kamu hilangkan. Saya pinginnya kalau revisi ke saya kamu kasih merah-merah, tak cek sesuai, ya wes gitu aja. Saya kan hanya penguji, bukan pembimbing. Kalau pembimbing saya ngecek semuanya. Iya kan, kalau pembimbing kan nggak taruh di pembimbingan namaku, penguji ya, cuma diuji oleh, kalau pembimbing, kalau Pak Roni gitu prinsipnya, kalau sebagai pembimbing tulisannya kudu rapi kalau Pak Roni. Kamu ke rumahnya Pak Roni di musolanya sana lo nunggu. Tapi ya nggak apa-apa, api gitu. Tapi kadang-kadang karena bimbingannya banyak, kadang-kadang ada salah tak cek, tak protes, gitu ya. Beda kalau saya sebagai pembimbing saya harus ngecek semuanya sebelum diuji. Kadang memang mahasiswa itu oleh sawe naik di bimbingan saya nggak pernah maju satu kali tapi minta maju misalnya yang lebih Pak Luki. Jadi dikasih lah wis bayar kok ya. Ya maju itu saya yang malu gitu ya. Oh no iku yang nguji wes di bantai kakar-kakar memang kayak buat makalah ya. Kitanya yang malu nggak pernah bimbingan ke saya. Satu kali sih salah. Ini kurang 10 menit ya. Nanti kalau memang waktunya habis ya kita buka lagi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ini aja dulu biar nggak pusing ya. Jika goal baru diperoleh merupakan data yang diketahui maka prosesnya atau lebih singkatnya. Jadi pokoknya kalau tadi forward data driven. Nah, backward itu kan dari hipotesis atau tujuan atau kesimpulan dulu baru dicari fakta-fakta itu goal ya. Nah, Anda jadi paham. Goal sama data, berangkat dari data, kalau ini berangkat dari kesimpulan atau hipotesamu. COVID menurun di bulan apa saiki? Wis mulai menurun melandai di bulan Oktober. Kenapa? Baik, kan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Itu apa? Forward apa backward? COVID menurun. Hipotesa saya seperti itu. Termasuk forward. Saya kan bilang COVID menurun. Kenapa menurun? Kamu cari data yang banyak. Data yang banyak. Apa? Kenapa menurun? Padahal bulan Juni, Juli, ya Agustus itu nggak karu-karuan. Terutama Juli ya, yang meninggal itu ya Allah banyak sekali. Saya kalau ke Gadul itu sampai ketakutan. Saya takut karena di Gadul itu banyak yang didorong pakai itu loh. Sengin pakai apa sih dimasukkan ke kayak kursi roda, tapi kursi rodanya dikasih plastik, orangnya dimasukkan di situ, diisolasi, didorong. Kasihan yang dorong itu kayak robot bajunya ya, kasihan. Tetap dengan goal dan memperhatikan rule yang akan memotong arah ke goal yang dicapai. Ya, jadi Anda tahu ya. Backward itu berangkat dari goal driven. Kalau forward data driven ya. Ini start goal memperhatikan rule yang akan menolong mengarah goal sampai dicapai inisial yang inisial kondisi ya, kondisi inisial awal misalnya inisial. Ya, jadi Anda paham. Ini contoh. Diketahui kesimpulan pengetahuan sebagai berikut. A, mempunyai uang ini $10. B, usia iki, pendidikan sarjana. Ini berpenghasilan per tahun, investasi pada sekuritas, investasi pada saham yang berkembang, investasi pada saham IBM.
goalnya. Pertanyaannya, apakah perlu orang tersebut menginvestasikan sahamnya pada saham apa IBM gitu ya? Ini seperti apa gitu ya? Beberapa rule. A, N, C adalah E. A itu apa? Jika tadi kan apa, mempunyai uang 10.000 dolar, dan kan ini bacanya N ya, ini bacanya N ya. Kalau model seperti ini N ya, dan N itu dan, kalau OR bacanya atau. N berpendidikan, tadi C apa? Berpendidikan sarjana, maka sebaiknya menginvestasikan pada sekuritas ya. Ini kan karena E. E itu apa? Sekuritas, gitu ya. Anda baca sendiri, ini apa, ini apa, Anda nanti paham. Fakta yang diketahui, ada A, ada B. Ini goalnya adalah G. Tadi kan apa? G, investasi di IBM. Dengan metode forward, berangkat dari fakta, lihat ya. Lihat apa itu B ke C. Ya, tadi ada C, N, A ya. Ada lagi E, N, B. Ini ada ya, A, N, C ke E, B, N, I ke F. Blocking memorinya Anda lihat, ada A, ada B, ada C, ada E, ada F. Goalnya apa? Dari F ke G, F ke G. Anda baca F itu apa di sini? Investasi pada saham yang berkembang. Goalnya apa? Investasi pada saham IBM. Jadi membuatnya seperti itu ya, nggak susah kalau Anda nanti ini berhubungan juga dengan sistem informasi kan. Nanti Anda bisa pakai PHP, terserah. Nanti database-nya pakai apa biasanya. Nanti jangan ngomong database-nya pakai itu Excel apa sih yang ada itu, jangan pakai SQL. Nanti nanya sama pembimbingnya yang bagus apa. Biasanya dosen tuh gitu mintanya macam-macam. Ya ada kan di apa sih, ada lagi yang sederhana itu ada sebenarnya, nggak mau. Misalnya pakai apa, pakai SQL, pakai apa gitu ya. Nanti antara SQL itu nanti juga harus berhubungan dengan program, misalnya pakai PHP. Biasanya orang pakai PHP mudah pakai gini, if, then, if, and, else misalnya. Cetak, kalau cetak apa gitu langsung buat database. Nggak susah ya. Pokoknya Anda tahu rule-nya, ojo salah rule-nya. Ya, ini atau dengan cara lain. Ada A, ada R1, R4, rule R4, ada R3, ada R5. R5-nya goal-nya. Ini ada B, ada C, ini ada A. Ada B ke C, ini E, nanti ada baca sendiri, saya lupakan apa itu tadi E. Ya, ini ada rule R3, dapat peraturannya di sini tadi apa? Ini ada F, yang tadi investasi yang berkembang, kalau berkembang masukkan ke IBM. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah, saya stop dulu ya sebentar. Saya kasih contoh habis ini. Depan presentasi ya. Jadi presentasi buat apa? Forward sama backward. Gimana? Minggu depan sanggup Pak presentasi? Berapa orang? Langsungnya 1 hari, sebentar aja, 1 jam gitu. Gimana? Jadi Anda paham ya? Understand ya? Tadi apa? Forward? Understand. Tadi apa? Forward. Dikatakan apa tadi forward? Data? Driven. Oke. Kalau backward? Goal driven, Bu. Goal ya, goal. Seperti itu ya. Ojo sampai salah gitu ya.
Ini udah mau habis ya waktunya. Tak masuk ke jam yang itu satunya lagi ya. Tak perlihatkan jurnalnya ya. Sebentar Dok. Gimana atau minggu depan aja? Wes kamu cari jurnal sendiri aja tak? Oh gampang kok ya. Cari jurnal. Jadi Anda presentasi, cari jurnal yang berhubungan dengan forward sama big bat. Nah, itu Anda presentasikan bareng-bareng sama teman Anda. Tapi benar-benar paham gitu loh ya, jurnal itu Anda review. Tapi ojo mau jurnal itu sama perhatikan saja jurnalnya, judulnya ini, cari jurnal referensinya 3 tahun yang terakhir, misalnya 3 jurnal gitu ya. Anda buat apa dari 3 jurnal itu? Atau jurnal aja dulu, jurnal 1, Anda mengulas saja, mengulas 1 jurnal, cari yang terbaru, nih ISO yang terakreditasi nasional, terindeks Sinta, ojo sih jurnal biasa, ya cari yang Sinta sembarang, nggak apa-apa, Sinta 6 nggak apa-apa, kan Sinta ada 1 sampai 6 ya. Ya, kalau kemarin saya masukkan pengabdian masyarakat di Sinta 4 bayar 500 pengabdian. Ini rencananya mau masukkan penelitian di Sinta berapa ya? Ada di luar Jawa itu Sinta 4 apa 5 minta 1 juta. Saya cari lagi kemarin Sinta 4 apa Sinta 3 ya? Apa Sinta 5 lah. Wes kecil-kecil aja kok nggak ada dana kan masih uang saya sendiri. Penelitian 300 di mana ya kemarin? Oh di Jakarta ada BSI apa? BSI apa? Ada kan sekolahan BSI murah ya 300. Ada di luar Jawa di Universitas apa itu 1 juta ya. Sudah suruh cepat dimasukkan, ini kan terakhir November, ini kan masih proses buat saya membuat sensor. Jadi kalau mau sensor-sensor saya juga tertarik ya, atau DCS distribution control system nanti sama IoT-nya saya gitu ya. Kalau nanti Oke guys, kamera. Oke guys, jadi kita tunggu dulu ya, lagi Zoom kedua. Ini mau tak buka linknya yang di WhatsApp sih, WhatsApp. Jadi beliau itu udah nyiapin 2 Zoom gitu loh guys. Jadi Zoom pertama dari jam 8 sampai jam berapa, kemudian nanti satunya jam ini sampai sini. Jadi gitu loh. Beliau pintar karena kan Zoom-nya kan nggak pakai kan, nggak premium, jadi cuma 45 menit kan. Nah jadi beliau udah nyiapin gitu loh, udah nyiapin 2 minimal tuh 2 Zoom gitu udah jadi satu pertemuannya gitu. Sebenarnya pakai Google Drive kan, Google Meet kan, cuma ada nggak efisiennya. Yang lebih efisien itu justru menurutku ya, itu pakai Discord guys. Wah itu jos banget menurutku loh ya. Ya tapi karena memang apa ya, orang kan juga beda-beda. Jadi aku mau buat tutorial nanti, entah kapan. Aku mau buat tutorial tentang Discord. Nah jadi nanti beliau boleh ngelihat lah, Bu, Pak, Bu, kalau mau pakai Discord bisa Bu, gini. Ya, kalau mau ya share-share aja lah. Tapi kan nggak maksa juga gitu loh. Tampang belum? Gini nggak apa-apa. Hitam ya aku ya, soalnya nggak ada lampu. Lampunya kurang terang. Nanti entah kapan mau beli lampu buat pencahayaan lah. Kalau pakai ini tuh enak sebenarnya, tapi apa ya? Terlalu terang gitu loh. Bisa sih kayak kemarin tapi dipantulin. Oh ya BTW yang tadi malam itu nggak ku itu karena emang lagi sibuk. Oke ya. Jangan lupa Bill untuk yang apa itu? Yang Bu Mimin diedit. Terus. Oke, udah masuk guys. Kita masuk ya. Oke, kita masuk nih. Udah zoomnya udah masuk.
Guys, kita dengerin baik-baik, katanya mau jelasin jurnal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar kalau kita lihat jurnalnya ya. Sudah saya perlihatkan jurnalnya ya, sebentar. Ini apa ini? Nah ini, lihat contohnya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan orang? Ya Bu, kelihatan. Kita ketemu lagi. Ya, penerapan metode verbal chaining untuk diagnosa penyakit diare ya, diare. Sederhana kan ya? Pada anak usia dibatasi. Ya, nanti ada penyakit diare pada anak beda usia kan bisa. Anak kan macam-macam, ya. Anda misalnya batita 3 tahun toh. 1 sampai, jadi Anda batasi misalnya 1 bulan sampai, pakai bulan juga enggak apa-apa. Pakai 30 bulan atau 1 sampai 3 tahun. Kalau 1 tahun itu gimana? Atau Anda buat bulan. Di hari kan bisa satu hari bisa, 1 bulan ya nanti Anda lihat gitu ya. Ini forward, jadi namanya data driven, berangkat dari data yang ada. Sini lingan ya. Forward itu data. Ya, kalau backward goal driven ya. Nah, ini. Nah, ini kan diare kopo ini gitu. Penelitian ini digunakan ini sopo iki. Teknik Informatika Universitas Pamulang. Aktif loh Pamulang ya. Email dosen iki Upan. Kok dosen kayak gini ya? Harusnya kan Joko gitu ya. Salah ini kayak ya. Tambahi salah ini universitas apa iki Pamulang, masih punya Pamulang sendiri ya. Gak sih gimana ya, gak tahu ini. Ya ada ISN-nya ya. Jadi ini sudah jurnal ada ISN-nya. ISN ini ya. Jurnal informasi, punyaan Pamulang sendiri. Kayak Anda bisa dimasukkan ke jurnalnya Unim karena ada informatika sekarang, tapi ya belum Sinta. Nggak tahu ini Sinta apa enggak. Cari aja di internet kan kelihatan. Kalau di terakreditasi Sinta itu kelihatan ya. Tulis sih kok ada Sinta berapa gitu, ada apa, ada ijazah apa, ada sertifikatnya Sintanya biasanya. Kan biasanya berlakunya 4 atau 5 tahun gitu loh dari LLDT ya, dari pemerintah. Ini latar belakang dari penyakit ini. Kita lihat ininya aja. Nah, ininya. Lihat pohon keputusannya ya. Di session tree-nya. Ya. Penyakit. Ya, ini ada GO1, GO2, rule 1, K1B. Pohon keputusan ya di session tree ini pakai Bedford short. Anda kan bisa jelaskan ya. Apa BFS. Nanti kan Anda tahu seperti apa ya. Ada, coba lihat G gejala-gejala. Ini G itu gejala. R kelompok kerja. K penyakitnya apa? Ini kesimpulan. Ya, berangkat dari data yang ada dengan fakta-fakta itu nanti ada kesimpulan. Dia pakai metode ini. Atau nanti Anda skripsi, saya nggak pakai yang ini, kan ada metodenya banyak ya, Anda sudah saya jelaskan. Nggak apa-apa, jadi kan lebih berkembang gitu loh. Cari jurnal yang ada, penelitian itu ada nggak? Kalau S1 itu nggak harus ini kok, nggak harus perfect. S1 itu sekedar, kalau informatika pokoknya ada yang program, bisa jalan, no, gitu ya. Dan
Ini nih, sistem ini berdasarkan hasil riset penelitian telah dilakukan oleh penulis secara langsung kepada Dr. Rahmat Kurniawan, ya, spesialis anak kesehatan masyarakat di magisternya ya. Gitu. Atau nanti Anda nanya, minta data, di teman saya itu ada Pak Takim, namanya Mustakim. Sekarang itu kepala Puskesmas ning nggone Mojosari sana loh, apa mana teman saya mahasiswa kan ada minta data, Mbak ngono. Itu kan yang ngomong penelitiannya kan ini sama Bu Mimin. Loh Mimin teman saya SMA, kenapa dia nggak masuk di kedokteran? Aduh, saya lihat penyakit saja takut. Dia adalah takut, dia sakit saya juga takut gitu ya, misalnya saya kan ya lagi sakit, dia punya sembuh gitu ya. Salam ya buat itu temanmu jadi nih apa dosenmu Bu Mimin. Ada itu. Itu jadi teman saya itu kalau cari data di itu orangnya baik. Saya juga kaget loh. Kok tahu? Kok saya eling yo koncoku aku lo gak akrab sama anak itu. Eling. Nih ya. Seperti itu jadi Anda paham loh. Ini pohon decision diagnosa tree. Ini bisa diambil kayak gini-gini. Nanti Anda buat seperti ini tak gede nih ya. Atau nanti tuh bisa Anda itu program ini tuh pakai bantuan BK. Nah mahasiswa tak ajarkan BK. Saya sekarang jarang pernah, tapi BK yang bukan untuk ini ya. Untuk machine learning kayaknya. Nanti keluar di WK itu. Kayak gini. Tapi ini Anda buat sendiri mahasiswa. Ini ya. Dulunya. Ini pohon decision tree, diagnosa penyakit. Nah, ini biasanya nanti Anda buat kayak gini, activity diagram. Setelah diagnosis, menampilkan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menampilkan hasil, gitu kan, kayak gini. Ini ada pakai apa sih kalau kayak gini-gini power design ya? Ya, coba pakai Excel, jangan pakai betul ya. Ada Anda jajarkan ya sama Pak Ika, Pak Joko, Pak itu ya. Yang perangkat lo itu lo rekayasa perangkat lunak kan orang ini desain ini ya. Ya ini. Enak kalau ini Pak use case ya. Start diagnosa, melihat hasil diagnosa ini pelaksanaan pertama, nanti ada lagi gitu ya. Ini sekuen diagram, Anda buat seperti ini sono nih ya kayak gini-gini aja enggak kompet ya, enggak desain atau apa sekarang yang lebih bagus ya. Langsung gampang garis-garis ini langsung narik-narik gitu. Ya. Seperti itu. Jadi paham ya Anda ya? Enak kok enggak iki. Bu saya tak skripsi ya enak enggak susah. Enak. Kalau ini gampang, maksudnya enggak susah. Asalkan datamu benar loh ya. Terus Anda diputar-putar ya iso loh ya. Misalnya mau ngisak mene, sing di kamu cek. Nah, iki hasilnya kok iya. Seperti apa? Berini sukanya kan gitu. Berini kan pakai sistem informasinya, cek informasinya database-nya. Dia kan pakarnya database. Kalau saya aku paling gini, saya lihat programnya seperti apa sih, if dan else-nya aja wes. Hubungan ke database, saya biasanya seperti itu, saya kalau nggak aneh-aneh. Pertanyaan saya nanti di abstrak sama kesimpulan. Abstrak harus sama dengan kesimpulan. Kenapa? Karena abstrak itu intisari dari kesimpulan. Aja sampai abstrak sama kesimpulan nggak matching. Saya biasanya gitu aja yang saya cek. Abstrak, kesimpulan, pembahasan. Wes. Nggak ngelasra kemana-mana, saya seperti itu aja. Ya, jadi ingatan Bu Mimin kalau nanya, kalau yang pengujinya Bu Mimin, ya kamu aman. Agak lulusnya dekat kenemenan gitu ya. Seperti itu. Bu Sofa itu juga enak kalau nguji ya. Bu Sofa juga bimbingnya enak. Ya, cuma kalau ketemuan dekat saya juga agak susah ya. Maksudnya bukan agak susah, nanti online juga nggak apa-apa. Biasanya mahasiswa ngumpul ke saya kan nggak masuk tiap hari di kampus ya 1 bulan kalau seminggu 1 kali. Kalau sudah benar-benar COVID sudah dinyatakan sudah nggak pandemi lagi ya seperti itu ya. Ini yang tadi Udah saya stop dulu. Ini contoh yang tadi? Ya, ini yang penerapan ini yang
forward ya, ini yang forward. Sekarang kita lihat yang backward. Kita stop dulu. Kita sekarang lihat yang backward. Jadi Anda paham ya, gampang nggak terlalu apa itu, nggak terlalu susah ya. Enak kok. Sistem pagar itu, sandake bener deh. Tapi kuasano, tapi orang-orang yang ada takon ini forward backward lu suka nguasai. Pokoknya ada itu forward. Apa tadi forward? Kalau backward kan goal data ya. Kalau forward berdasarkan data driven. Kalau backward karena akhir, tujuan akhir, goalnya ya goal driven. Seperti itu aja ya. Sebenarnya nggak terlalu susah-susah amat. Sekarang saya perlihatkan yang dia tadi. Ini yang backward. Saya carikan backward. Ini ya. Ya ini. Ini jurnal apa nih? Jurnal Sistem Informasi. Punya siapa ini? Ini punya, kelihatan ya? Halo, kelihatan? Halo, kelihatan ya? Halo. Ya, ini ya, backward. Backward ini ya. Ini berangkat dari, tadi apa backward? Goal driven, ya. Penyakit apa ini stroke, Anda kan paham ya, semua orang tahu stroke. Wong nom juga bisa kena stroke gitu ya. Penyakit itu lucu, kadang-kadang saya wes kayak gini-gini kena penyakit. Banyak pilih sakit, padahal kita sudah menjaga. Wes nggak apa-apa, wes kita wes dikasih ya ikhlas, bersyukur, tapi kita berusaha untuk sehat kita aja. Berusaha kita berobat, nggak ke dukun, kita ke dokter ya. Jadi kalau apa sakit jangan ke alternatif dulu ya. Langsung aja dokter, anak BPJS ya. Nih, alternatif makin bujuk. Ya. Ini backward chaining ya. Nah, ini saya berangkat dari apa? Goal ya, berangkat dari goal. Kamu lihat nah, seperti apa? Macam-macam ada baca sendiri. Ya, nanti kan Anda ini mau dikasih kalau banyak cari di internet sendiri ya. Pakai ini metode forward chaining. Observasi 1, 2, 3, 4. Kaidah 1, kaidah B ini diagram backward. Ini ngambil dari punya Anur Rohim. Ini dia masih apa? Jadi kalau mensitasi dikasih orangnya ya. Misalnya citasi punyaan Bu Sofa, ya Sofa tahun piro. Pak Roni, siapa jenenge Roni gitu ya. Jadi ada aturannya ya. Ada aturannya seperti itu. Nah ini, saya ada panggilan dari Pak Dekan. Ini kode penyakitnya ya. Nah, ini sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Iya Pak Adi lagi ngajar. Halo, assalamualaikum. Tuh. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Iya Pak Adi. Halo, assalamualaikum. Iya, lagi ngajar ini Pak Adi. Iya, saya sudah aja dari tadi kok sudah dari jam 8. Ngajar kecerdasan buatan. Iya. Ya nggak apa-apa. Ini kok sudah mau selesai. Sudah sesi kedua ini semua saya tutup dulu Pak Dia sebentar ya. Nggak tahu Pak Adi. Ini kan saya lagi ngajar loh kok ada masuk. Iya Pak Adi. Iya sebentar ya Pak Adi. Ya jadi seperti itu ya. Dalam. Ya alhamdulillah masih proses penyembuhan. Jadi tiap 2 minggu itu ke dokter.
spesialis ya. Doain aja Pak Adi ya, segera dicabut penyakitnya. Iya, ini yang lainnya mana? Iya, sebentar Pak Adi ya. Halo? Sebentar. Dulu, no. Halo, Assalamualaikum. Sudah ya, jadi Anda paham ya? Halo? Halo, krungu suara saya? Dengar? Ya, saya sudahi ya. Jadi seperti itu nanti Anda presentasinya. Ojo diwocok kabeh. Saya ingin Anda menganalisanya saja. Oke ya. Ya, jadi seperti itu. Saya sudah ini kayaknya mau rapat ini fakultas ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wes kono sing protes ya ujian nilai nih. Ya, kalau saya biasanya gini, saya bilang ke Ilmi nilai sudah sasar gitu ya. Ikut dan hari itu juga dibuka. Kalau Anda merasa bagus bisa tak cek lagi karena saya hafal kok kemarin nilai-nilainya itu analisanya kelihatan misalnya ada si adanya itu si A. Bahwa si A kan misalnya iki bagi iki mbok dikasih sama dengan gak ngono kabeh. Jangan seperti itu ya dibagi dihitung. Jadi nanti hasilnya sama apa benar sama dengan yang pakai lindung itu loh gitu loh. Saya itu sampai oh iya katanya nyontoh. Tapi ya nggak apa-apa, saya maklumin nggak apa-apa. Pokoknya tulisannya HP tebel kayak B, non analis saya. Ya, seperti itu ya. Makanya ini itu jelas. Nanti kalau Anda bikin bagus, nanti harus jelas loh ya. Nanti insya Allah kalau kecerdasan buatan saya kasih soal 10 poin, tak suruh milih aja ya. Jadi nggak ada yang sama. Paling sama kalau 20 orang ya, 2 orang sama ya. Oke ya. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sehat ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga seperti itu belajar. Nanti bisa. Kapan wisuda? Kok sudah ada acara wisuda ya? Kapan wisuda? Ada yang panitia ta? Tanggal piro? Ilmi? Belum tahu. Ada atas jadi panitia wisuda paduan suara. Mungkin Rabu atau Kamis Bu. Kayaknya Bu nggak tahu. Oh, kapan? Agustus apa? Kapan? November. November ini apa? Desember paling ya. Kalau kok orang repot gitu. Kalau saya sih memang nggak panitia. Lagi kayak Ya gini mungkin kan. Bu nggak tahu. Oh, ada yang jadi panitia ta? Sopo sing gandeng tadi itu Bu, enggak biasanya Bu. ayu-ayu itu, Pak Gerayu. Ya yang ikut itu loh Bu, Duta Kamus kemarin loh Bu. Oh gitu, ya. Ya udah ya, assalamualaikum. Ya.